Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindri Koi. Saya mahasiswa dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Kaidah Kesahihan Hadis. Yang akan saya bahas di sini yakni tentang kaidah kesahihan sanad hadis. Ulama hadis sampai abad ketiga Hijriah belum memberikan definisi kesahihan secara jelas. Mereka pada umumnya hanya memberikan penjelasan tentang penerimaan berita yang dapat dipegangi. Di antaranya pernyataan-pernyataan mereka yaitu: 1. Tidak boleh diterima suatu riwayat hadis terkecuali yang berasal dari orang-orang yang istiqoh. Yang kedua, hendaklah orang yang memberikan riwayat hadis itu diperhatikan ibadah, sholatnya, perilakunya, dan keadaan dirinya. Yang ketiga, tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang yang tidak dikenali memiliki pengetahuan hadis. 4. Tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang-orang yang suka berdusta, mengikuti hawa nafsunya, dan tidak mengerti hadis yang diriwayatinya. Yang kelima, tidak boleh diterima riwayat hadis dari orang yang ditolak kesaksiannya. Berbagai periwayatan itu belum melingkupi seluruh syarat kesahihan suatu hadis. Imam Al-Syafi'i lah yang pertama mengemukakan penjelasan yang lebih konkret dari terurai tentang riwayat hadis yang dapat dijadikan hujjah. Hadis ahad tidak dapat dijadikan hujjah kecuali memenuhi dua syarat. Pertama, hadis tersebut diriwayatkan oleh orang istiqoh atau adil dan dabit. Kedua, rangkaian riwayatnya bersambung sampai ke Nabi. Kriteria yang dikemukakan oleh Al-Syafi'i tersebut sangat menekankan pada sanad dan cara periwayatan hadis. Kriteria sanad hadis yang dapat dijadikan hujjah tidak hanya berkaitan dengan kualitas dan kapasitas pribadi periwayatan saja, melainkan juga berkaitan dengan persambungan sanad. Dan hal ini dipegangi oleh muhaddisin berikutnya, sehingga dia dikenal sebagai bapak ilmu hadis. Namun, di beberapa tempat termasuk di Indonesia, Al-Bukhari dan Muslim yang dikenal sebagai bapak ilmu hadis, padahal mereka tidak mengemukakan kriteria definisi kesahihan hadis secara jelas. Al-Bukhari dan Muslim hanya memberikan petunjuk atau penjelasan umum tentang kriteria hadis yang kualitas sahih dan dari hasil penelitian oleh ulama. Ditemukan perbedaan yang prinsip antara keduanya tentang kriteria kesahihan hadis di samping persamaannya. Perbedaan antara Al-Bukhari dan Muslim tentang kriteria hadis sahih terletak pada masalah pertemuan antara periwayat dan periwayat yang terdekat dalam sanad. Walaupun pertemuan itu terjadi hanya satu kali saja sedangkan Muslim pertemuan itu tidak harus dibuktikan. Yang penting antara mereka telah terbukti kesejamannya. Dari kriteria hadis sahih yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis, di atas dapat dinyatakan bahwa unsur-unsur kesahihan hadis ialah: 1. Sanad bersambung. 2. Seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil. 3. Seluruh periwayat dalam sanad bersifat dabit. Yang keempat, sanad hadis itu terhindar dari syadz. Yang kelima, sanad hadis itu terhindar dari ilat. Kaidah kesahihan sanad hadis. Yang pertama, sanad bersambung. Yang dimaksud dengan sanad bersambung adalah setiap periwayat dalam sanad hadis menerima dan mendengar hadis secara langsung dari periwayat terdekat sebelumnya.
dan keadaan ini berlangsung dari awal sampai akhir sanad hadis tersebut. Kebersambungan sanad dalam ilmu hadis diketahui dengan tahammullah ada, yaitu seseorang bertemu dan mendengarkan hadis kemudian menyampaikan atau meriwayatkan hadis tersebut kepada orang lain. Dalam aspek penerimaan atau tahammul hadis, ulama tidak membatasi kriteria tertentu bagi orang yang menerima hadis dari Rasulullah. Bahkan anak-anak yang belum memasuki usia balik dibolehkan untuk menerima hadis. Adapun dalam menetapkan kesahihan seorang periwayatan hadis atau ada al-hadis, ulama menetapkan beberapa syarat yang lebih ketat daripada syarat orang yang menerima hadis, yaitu periwayatan hadis hanya diterima dari seseorang yang beragama Islam, balik atau berakal, serta dalam kondisi sadar dan paham terhadap apa yang diucapkannya. Kemudian seorang periwayat harus memiliki sifat adil dan dabit. Kriteria ketersambungan sanad. A. Periwayatan hadis yang terdapat dalam sanad hadis yang diteliti semua berkualitas istiqoh. Yang B. Masing-masing periwayatan menggunakan kata-kata penghubung yang berkualitas tinggi yang sudah disepakati ulama atau al-sama, yang menunjukkan adanya pertemuan di antara guru dan murid. Kemudian kaidah kesahihan matan hadis. Kaidah mayor kesahihan matan hadis. Hadis mempunyai dua unsur utama, yaitu sanad dan matan. Dua unsur tersebut menjadi objek penting dalam penentuan kesahihan hadis, namun dalam kenyataannya penelitian pada aspek sanad jauh lebih banyak daripada dalam aspek matan. Hal itu terjadi terlepas dengan setting sosial pada saat itu yang lebih menekankan pada aspek periwayatan. Tetapi menurut hemat penulisan kedua, aspek tersebut sama-sama penting untuk diteliti dan dikritik sehingga dalam penentuan kesahihan hadis bisa menjadi lebih utuh dan komprehensif. Dalam tradisi penelitian hadis, lazim diyakini bahwa kaidah kesahihan hadis yang digunakan oleh ulama dan para kolektor hadis dalam mengukur kesahihan suatu hadis adalah sebagaimana dirumuskan oleh Ibn al-Salah, yaitu 1. Sanadnya bersambung, 2. Periwayatannya bersifat adil, 3. Periwayatannya bersifat dabit, yang keempat tidak mengandung suddud, dan 5. Tidak mengandung ilal. 3 kaidah pertama hanya digunakan dalam penelitian sanad hadis, sedangkan 2 kaidah terakhir selain dapat diterapkan pada sanad hadis juga digunakan dalam penelitian matan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian sanad jauh lebih ketat daripada penelitian matan, sebab penelitian sanad ada 5 poin kaidah kesahihan yang diterapkan, sedangkan pada penelitian matan hanya 2 poin saja yang digunakan. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.